Hadirin yang saya hormati, dasar dari Satgas Saber Pungli adalah Perpres nomor 87 tahun 2016 tentang satuan tugas satu bersih pungutan liar. Kemudian juga keputusan Menko Polhukam nomor 7 tahun 2021 tentang satuan tugas satu bersih pungutan liar, di mana itu adalah menyangkut kepada personil-personilnya. Kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa pungutan liar adalah meminta sesuatu, apakah berbentuk uang, berbentuk barang kepada seseorang, lembaga atau perusahaan dan sebagainya tanpa menurut atau sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan dalam perspektif tindak pidana, korupsi dinyatakan bahwa pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai, tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Contoh soal, ya, misalnya di situ sudah ditulis pengurusan perizinan sekian, atau pembuatan paspor sekian, pembuatan SIM STNK sekian, tapi di luar itu ada penggunaan, itulah yang dinamakan pungli. Nah, kami dari pusat, ya, selaku sekretaris Saber Pungli, di mana Menko Polhukam Pak Prof Mahmud adalah sebagai pengendali dan penanggung jawab Perpres 87 2016, beliau memerintahkan kepada kami satuan tugas untuk memberikan sosialisasi dan education. Tadi malam saya baru selesai pulang dari Kalimantan Tengah, Pak Bupati. Kemarin keliling di Palangkaraya, kemudian di Kota Waringin Barat. Begitu pulang kemarin langsung kami menuju ke Kuningan untuk memenuhi undangan daripada SPI dalam rangka memberikan sosialisasi tentang masalah saber pungli. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, titik rawan pungli yang terjadi di dalam siklus kehidupan yang membutuhkan pelayanan publik antara lain, mulai dari akte kelahiran saja sudah dipungli. Benar nggak? Kemudian masuk anak berinjak dewasa, playgroup, pendidikan dan sampai mahasiswa juga sudah ada pungli. Kemudian meminta perizinan dan sertifikat, ya, itu juga ada pungli. Kemudian mencari pekerjaan juga ada pungli. Menerima sekep jabatan, kalau tidak ada pungli tidak ada keluar sekep jabatan. Dan bahkan mau buku nikah pun harus ada pungli. Yang lebih tragisnya sudah pensiun, ya, untuk mendapatkan surat pensiunnya juga ada pungli juga. Dan bahkan yang lebih sadis sudah meninggal pun itu surat kematiannya akan ada pungli karena ada berkaitan dengan masalah asuransi. Inilah semua adalah siklus suatu kehidupan sejak lahir sampai dengan kematian. Makanya Pak Jokowi mengeluarkan atau mengeluarkan Perpres tahun 87 nomor 87 tahun 2016 untuk memberantas agar sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara kita harus berantas. Itulah yang dikehendaki oleh Pak Jokowi, Presiden kita. Ada satgas saja masih banyak terdapat pungli, apalagi tidak ada satgas. Kemarin kami sudah OTT, ya, operasi tertangkap tangan.
Jadi Satgas Pungli bisa OTT, bisa bekerja sama, bukan hanya dari Polhukam kepolisian, tapi juga dari kejaksaan, ya. Kemudian juga dari TNI, ya, dari POM juga, karena di situ ada struktur organisasinya. TNI juga ada masuk di situ, kemudian juga Kumham juga ada, kejaksaan juga ada, Pemda juga ada. Kalau Pemda itu nanti yang masuk adalah inspektorat. Ya, kalau di kepolisian yang masuk adalah Wakapolres, tingkat Polres. Kemudian kalau di kejaksaan adalah yang masuk adalah pengawasan dan lain sebagainya. Jadi seluruh lembaga dan kementerian dilibatkan di dalam Satgas Saber Pungli. Menurut Menko Polhukam, selaku penanggung jawab Saber Pungli, ada 7 klasifikasi tentang pungli, mulai dari kerugian negara, kerugian kebijakan negara, pemerasan, perbuatan curang, bahkan ada konflik of interest, serta adanya suatu gratifikasi. Apabila ada ditemukan seperti yang saya sebutkan, segera laporkan. Dan kami akan dukung. Bapak Ibu tidak usah takut, karena ini akan merusak sendi-sendi berkehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak usah khawatir. Apabila di Kabupaten Kuningan ada UPP-nya masih juga tidak dilakukan penindakan, ada yang lebih tinggi di Irwasda. Atau bisa laporkan kepada Inspektorat Pemda apabila oknumnya adalah dari PNS. Apabila tidak direspon, maka bisa melaporkan langsung kepada tingkat Polda atau Irwasda, Inspektorat, atau ke Inspektorat Provinsi. Jadi banyak cara untuk melaporkan pungli kepada aparat pemerintah bagi pelaku-pelaku yang melakukan, yang merusak sendi-sendi berkehidupan berbangsa dan bernegara. Ada beberapa pasal yang menjerat bagi PNS melakukan tindakan pungli, yaitu pasal 368 KUHP. Saya bacakan ya. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, maka diancam paling lama 9 tahun. Ya. Jadi ingat, hati-hati PNS yang melakukan pemerasan atau pungli itu di dalam KUHP pasal 368 sudah disebutkan. Itu bagi yang menguntungkan ya. Kemudian pasal 423 KUHP. Pasal 423 KUHP. Nah, ini baru kena PNS-nya. Pegawai negeri yang dimaksud menguntungkan diri sendiri, saya ulangi, pasal 423 KUHP, pegawai negeri yang dimaksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum untuk menyerahkan sesuatu atau memotong terhadap suatu pembayaran akan dipidana penjara paling lama 6 tahun. Jadi untuk pegawai negeri 6 tahun, bagi yang pemerasan, yang orang lain, maksudnya selain pegawai negeri, itu bisa diberikan hukuman 9 tahun. Ini sangat jelas di KUHP, makanya tidak main-main ya, untuk saber pungli ini. Kemarin juga kalau tidak salah ada OTT di Kabupaten Cirebon, Pak Bupati ya, masalah Dukcapil KTP. KTP itu kan harusnya free ya, tapi itu dipungut 350 satu KTP. Nah ini laporkan, ini nggak boleh.
ya, tidak boleh itu. Kemarin tertangkap tangan di Kabupaten Cirebon. Sekarang udah P21. Ya, P21 itu artinya berkas sudah sampai ke kejaksaan. Pelakunya siapa? Pelakunya PNS. Mudah-mudahan di Kuningan tidak ada ya Pak Bupati ya. Seandainya pun ada, segera laporkan. Ya, karena itu bisa ditindak. Jadi tidak boleh ada pungutan KTP itu tidak oleh pemerintah tidak diberikan atau pungutan, tetapi free. Ya, itu adalah biaya dari pemerintah. Nah, untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan pungli, Presiden telah mengeluarkan Perpres 87 2016, tepatnya tanggal 20 Oktober 2016 tentang Satgas Saber Pungli, yang tentunya akan merusak apabila dibiarkan, apabila Bapak Ibu tidak melaporkan kepada tugas, apabila Bapak Ibu dan saudara-saudara tidak atau membiarkan bahkan kerjasama, maka cepat atau lambat negara kita akan hancur. Negara kita akan carut marut, negara kita akan menjadi negara yang korup. Nah, dari awal lah, dari mulai kecil lah kita tindak mereka-mereka yang melakukan pungutan liar. Walaupun itu jumlahnya tidak begitu besar, tapi harus kita berantas. Para hadirin yang saya hormati, di dalam pasal 4 ya, Perpres 87 2016 tentang saber pungli, wewenangnya adalah sebagai berikut: membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar. Yang sedang kita laksanakan sekarang ini adalah pencegahan ya, supaya tidak terjadi. Itu pencegahan. Jadi lebih banyak pencegahan daripada justisi. Kemudian mengumpulkan data dan informasi ya, dari korban-korban yang dilakukan oleh para oknum pejabat publik, mengkoordinasikan dan merencanakan operasi pemberantasan pungutan liar. Kemarin ada pengawas pendidikan, Bapak Ibu sekalian, pengawas pendidikan Kabupaten Bandung, OTT ya, dia meminta uang antara 15 juta sampai 10 juta kepada kepala sekolah, meminta uang kepada para kepala sekolah, nilainya 15 sampai 20 juta setiap kepala sekolah ya, sama pengawas nih. Kemudian lapor kepada Saber Pungli, kita tangkap OTT dan sekarang sudah diperiksa oleh petugas daripada Kabupaten Bandung. Silakan dicek ya. Kira-kira kejadiannya 2 bulan yang lalu. Nah, jadi kita tidak main-main dengan Saber Pungli ini karena sudah banyak OTT ya, baik itu di Cirebon, di Bandung, kemudian di Palembang dan sebagainya. Nanti datanya ada ya, OTT yang kita lakukan. Kemudian melakukan operasi tertangkap tangan dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan. Artinya begini, artinya apabila pelaku itu terus-menerus melakukan, kami selaku Satgas Saber Pungli akan membuat rekomendasi surat kepada pimpinan lembaga dan kementerian bahwa oknum yang bernama ini dan sebagainya berdasarkan bukti yang kuat dan pelaporan sering melakukan pungli. Kemudian saya tanda tangan selaku sekretaris. Nah, nanti pimpinan tersebut dari rekom yang saya buat itu akan ditindaklanjuti, bisa saja berupa demosi ya, pindah, bisa juga tidak mendapat jabatan, bisa juga tidak mendapat sekolah ya, karena karirnya mati dia, atau juga diturunkan pangkatnya mungkin dari eselon 2 menjadi eselon 3, atau dari eselon 3 menjadi eselon 4 dan sebagainya. Itu adalah sanksi administratif. Kalau yang tadi KUHP adalah sanksi pidana. Jadi ada 2 sanksi hukuman itu.
ada sanksi administratif dan ada sanksi pidana. Setelah memberikan rekomendasi dari Satgas Saber Pungli, kemudian melakukan evaluasi kegiatan apakah sudah ditindaklanjuti atau belum dan melaporkan hasilnya. Pada kesempatan yang berikut ini saya ingin kembali menekankan bahwa dalam situasi pandemi COVID-19 kita harus terus mematuhi protokol kesehatan demi menjaga keselamatan diri maupun lingkungan sekitar kita. Pada tanggal 17 September 2021, jumlah penderita COVID di Indonesia sebagai berikut. Terkonfirmasi positif sebanyak 4.181.309 orang. Pasien sembuh sebanyak 3.968.919 orang. Dan meninggal dunia sebanyak 139.919 orang per tanggal sampai dengan 17 September. Sedangkan di Kabupaten Kuningan data penderita COVID sebanyak 27.334 orang terkonfirmasi positif. Dinyatakan sembuh 26.270 orang dan 700 orang meninggal dunia karena COVID. Dengan jumlah tersebut, penerapan protokol kesehatan program vaksinasi harus terus digalakkan. Tadi saya berbicara dengan Pak Bupati, sudah 40% vaksinasi yang diberikan kepada warga Kabupaten Kuningan. Hal ini adalah untuk menekan penyebaran virus COVID-19 yang tentunya sekarang sudah mulai menurun dan tetap prokes kita laksanakan agar COVID hilang di negara kita. Hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa upaya bersama dalam pencegahan penularan, antara lain sistem birokrasi aparatur yang handal dan transparan dan profesional. Kemudian komitmen kepala daerah ataupun lembaga untuk melayani masyarakat, bahwa saya diberikan amanat oleh pimpinan sebagai kepala daerah, sebagai kepala dinas, sebagai pimpinan mana sajalah adalah ikhlas untuk memberikan pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Kemudian apik yang efektif dalam membangun efek cegah, itu dari pengawasan pemerintah, apik gitu ya. Kemudian penegakan hukum yang efektif. Di sini ada hadir KUPP Kabupaten, ya. Mana KUPP Kabupaten? Nah, berdiri. Ya. Kalau ada apa-apa di kabupaten, silakan laporkan kepada beliau, ya, khususnya masalah pungli, dan akan ditindaklanjuti ke tingkat provinsi dan tingkat pusat. Ya, banyak contoh-contoh hal yang tadi saya sebutkan, ada masalah KTP, ada masalah di pendidikan dan sebagainya. Kemudian peran serta masyarakat dalam mengawasi pemerintahan. Nah, ini juga perlu, ya, Bapak Ibu sekalian, ya, yang bukan PNS atau katakanlah masyarakat, itu juga ikut peran serta dalam rangka untuk memangkas pelaku-pelaku oknum yang melakukan pungli. Karena ini Presiden sangat marah apabila masih terdapat petugas-petugas ataupun oknum yang masih melakukan pungli. Segera laporkan, makanya dibentuk Satgas Pungli ini sampai ke tingkat kabupaten, bukan hanya dari pusat saja, tapi sampai tingkat ke kabupaten. Dan petugasnya bukan hanya Polri saja, dari TNI ada, dari Kejaksaan ada, dari Ombudsman ada. Silakan laporkan kemana ini, supaya sifatnya objektif, tidak subjektif. Ucapan terima kasih
kepada sahabat Bayangkara Indonesia atas penyelenggaraan acara sosialisasi Satgas Saber Pungli di Kabupaten Kuningan. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Karena kemarin kami sosialisasi yang mengundang malah gubernur di Kalimantan Tengah, Palangkaraya, kemudian wali kota Waringin Barat atau Pangkalan Bun. Tadi malam saya baru datang langsung ke Kuningan karena untuk memenuhi undangan dalam rangka Saber Pungli ini. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada hari ini dapat memberi semangat untuk bekerja dengan sungguh-sungguh demi masa depan bangsa Indonesia, khususnya meningkatkan perekonomian Kabupaten Kuningan, membantu bupati, membantu pemerintahan agar ekonominya meningkat, kemudian sejahtera, kemudian lebih bermartabat masyarakatnya, petugasnya, dan sekaligus mencanangkan kota bebas dari pungli menuju kota WBK, wilayah bebas korupsi. Setelah di atasnya WBK adalah WBBM. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.